Jadi pendukung Pak Anies itu memang berat, tapi kita harus kuat. Kita akan disebut kadrun, bahkan dituduh radikal-radikal, intoleran, bahkan politik identitas. Biarin aja. Itu karena mereka ngiri gak punya calon sehebat Pak Anies. Jadi pendukung Pak Anies memang berat. Kata mereka, Pak Anies bisanya ngomong doang. Ya iyalah, Pak Anies itu baru capres. Yang aneh itu, kalau sudah jadi presiden 2 periode pula, belum bisa ngomong. Terus bisanya apa? Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Saya garis bawahi kepada seluruh jajaran, jangan dianggap ini sebagai given, tapi harus bisa kita kendalikan. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia, tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Pak Anies, apakah sudah berhasil mengidentifikasi sebenarnya masalahnya atau penyebab utamanya itu di mana, Pak? Begini, curah hujan tidak dalam kendali kita. Mohon maaf Bapak Gubernur, dalam penyusuran Kali Ciliwung, nyata yang Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km, yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan nih Pak Menteri. Karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Saya nggak mau debat, saya tidak dididik untuk berdebat. Kalau terkait dengan giant seawall yang besar di luar, itu harus dikaji lagi. Karena banyak studi yang sekarang justru mempertanyakan kembali kemanfaatan dari itu. Mengapa? Karena berbeda dengan banyak tempat lain, di Jakarta ini teluknya itu muara 13 sungai. Jadi kalau kita membangun sebuah dinding di luar dan air masuk ke teluk dan tidak ada jalan keluar, itu punya potensi masalah tersendiri. Jadi jangan sampai kita melakukan sekarang, di kemudian hari anak cucu kita menengok, Pak ini kok airnya jadi kumpulan air tak bersih kumpul di sini, begitu, gitu ya. Lalu ada taman yang posisinya di samping sungai, sehingga dia pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai, sehingga parkirnya di dalam taman. Kata Pak Anies ini parkiran, ternyata banjir isinya. Bukan banjir, itu memang parkir air. Yang ngedit luar biasa yang ngedit. Bila ada satu hari di mana muncul angka kualitas udara sangat buruk di hari itu, kemudian hari-hari berikutnya itu kembali seperti normalnya Jakarta, pasti ada sebuah peristiwa yang terjadi di hari itu. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Bapak Ibu, saya ingin ajak ingat-ingat sebentar ya. Baju laki-laki tradisional itu semua polos, Bapak Ibu. Coba lihat. Dan yang namanya batik itu dipakainya kain, Bapak Ibu. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak ada orang pakai batik buat baju, Bapak Ibu. Coba ingat-ingat, tak ada. Batik itu dipakainya untuk kain. Lalu atasnya kebaya. Kemudian terjadilah pelanggaran. Atas pakem itu, kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju, dan ketika pertama kali digunakan orang menengok ini nggak sopan, ini pelanggaran, yang ngerti pakem, diikuti banyak orang. Sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia.
Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Mas Anies, orang selalu bicara soal macet, ya, dan di dalam visi misi selalu dikatakan macet itu persoalan di DKI Jakarta. Cuman saya ingin melihat sebenarnya begini, macet itu kan bukan persoalan, dia itu fenomenanya, simptomnya. Yang ingin kita tahu itu sebenarnya apa sebenarnya penyebab kemacetan yang ada di Jakarta ini. Tentu Jakarta adalah kota yang diasosiasikan dengan kemacetan. Jalan-jalan Jakarta diasosiasikan dengan kemacetan. Padahal sebetulnya kalau Jakarta kemacetan tuh nggak betul juga sih. Tergantung jamnya. Jam 2 pagi Jakarta itu sepi. Jadi kalau mau bebas macet jalanlah jam 2 pagi. Nggak ada kendaraan di situ. Nah, kami ingin kepentingan warga Jakarta dilindungi. Kita ingin jangan sampai justru muncul banjir. Ini unik. Airnya dipercepat ke laut, di depan lautnya disiapkan pulau-pulau untuk menampung air. Efeknya balik ke Jakarta dan nanti kita akan merasakan banjir di tempat ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan sejumlah izin mendirikan bangunan untuk sejumlah pulau reklamasi di pantai utara Jakarta. Kalimat itu menarik memang, karena itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Nah, lumpur ini kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol. Jadi, ini adalah sebuah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir. Begini Pak Anies, Pak Riza, kami tahu dengan jelas bahwa hari ini hari terakhir Bapak, perhelatan di dalam adalah perhelatan perpisahan, kami juga tahu itu. Tapi yang kami mau adalah, kami mau ada komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan berbagai permasalahan DKI Jakarta. Betul! Karenanya, yang masalah itu bukan hanya cuma penggusuran ya Pak, permasalahan lainnya. Kami minta Bapak untuk menyatakan dalam sebuah surat pernyataan bahwa Bapak berjanji akan terus mengawal permasalahan yang terjadi di Jakarta, dan kemudian Bapak bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mentransisi itu pula kepada Pak Heru. Pasca Pak Anies dan Pak Riza selesai hari ini terakhir, tanggal 16 terakhir, mereka masih punya tanggung jawab terhadap rakyat. Kedepannya ada pilpres nih, dan ada mungkin beberapa orang atau mungkin ada orang-orang yang berasumsi, rumor yang bilang bahwa wah nanti kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden, nanti organisasi-organisasi seperti FPI, HTI yang sekarang dinyatakan sebagai organisasi terlarang nanti bisa dikembalikan lagi dan tidak dilarang dan akhirnya jadi berkembang lagi. Sederhana. The best predictor of future pattern is your past pattern. Bicara tentang masa depan, lihatlah masa lalu. Lihatlah masa lalu. Jadi ketika kemudian kita memberikan asumsi, lagi-lagi asumsi ya. Asumsi itu diulang-ulang seakan itu kenyataan. Asumsi apapun lah. Asumsi apapun. Jadi kalau ini Bu Mary pakai baju merah, ya. Tapi kita semua bilang biru, apa yang terjadi? Saya jadi bingung. Biru. Iya. Bu Mary sudah bingung biru merah gitu. Semua orang bilang yang biru gitu. Iya. Jadi sesuatu yang itu yang saya alami. Jadi bayangkan, ini secangkir air putih. Iya. Secangkir air putih nih. Tapi kalau ada 10 orang di ruangan ini rame-rame bilang ini air keras. Apa yang tercipta di luar sana? Ini air keras. Maka itu saya tidak mau menjawab ini air putih, enggak. Udah pada nyobain aja. Cobain aja sendiri. Caranya apa? Saya udah kerja 5 tahun nih. Udah 5 tahun, coba Anda lihat sendiri dah. Terjadi tidak? Jadi saya selalu bilang kalau Anda ditanya tentang hal yang sifatnya masa depan, jawablah dengan rekod yang dikerjakan masa lalu. Karena itulah yang paling valid. Soalnya kalau masa depan itu kita bisa ngarang kok soal masa depan. Tapi kalau masa lalu nggak bisa ngarang. Karena udah kejadian. Dan dalam psikologi kita tahu tuh, the best predictor
of one's behavior adalah your past behavior. Future behavior adalah your past behavior. Itu. Ya, coba cari dulu, ada nggak DP 0 rupiah dulu? Nggak ada. Kita menjanjikan DP 0 rupiah. Jangan kira-kira kalau pertandingan sepak bola itu gawangnya dipindah supaya gol gitu. Jadi supaya bisa mengkritik diganti. Ada aja ya Pak ya? Iya. Loh, ya kalau gawangnya dipindahin bukan pertandingan yang fair dong gitu. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu tadi. Saya juga pusing mau ngomong apa lagi ya mengenai, ya mungkin dengan kalian lihat video tadi bisa menyimpulkan sendiri dan bisa menganalisis kembali. Saya juga bisa berkata apa-apa lagi, saya sudah pusing angkat tangan. Sekian dari saya, itu tadi reaction untuk video kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.